Baik, mungkin Ustadz masih sudah terhubung, tapi masih sedang persiapan. Sekali lagi kami menyampaikan beberapa pengumuman bahwasanya insya Allah kajian akan dilangsungkan dalam dua sesi. Sesi pertama 50 menit pertama kurang lebih akan diisi kajian oleh guru kita, Dr. Firanda Andirja, LCMA, yang akan membawakan kitab lanjutan pembahasan kitab Fathul Bari atau kitab doa Sahih Muslim. Dan kami himbau kepada para peserta untuk menuliskan nama serta mematikan audio serta video atau suara, dan serta kami menghimbau pada para peserta untuk dapat mencatat eh, kajian kita, dan mudah-mudahan kajian kita bisa menjadi bekal ilmu bagi kita, serta menjadi penuntun bagi kita, menjadi cahaya penerang serta memperberat amal kita. Ya, baik, sudah tampak Ustaz. Tafadhol Ustaz untuk bisa memulai kajian. Jazakallah khair, Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hadda ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masuk dalam pembahasan berikutnya, bab fadli at-tasbih. Bab tentang keutamaan bertasbih di antara zikir yang agung. Sebelumnya kita telah menyampaikan tentang keutamaan zikir tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau secara umum la ilaha illallah, dan dia adalah zikir yang paling afdal. Kemudian kita lanjutkan dengan zikir berikutnya, itu tentang tasbih. Tasbih. Tasbih yang secara bahasa maknanya adalah al-ib'ad, yaitu menjauhkan. Yang dimaksud dengan menjauhkan, ada yang mengatakan maknanya tanzih, itu mensucikan, itu menjauhkan dari Allah segala makna-makna yang tidak pantas bagi Allah. Ya, kata Ibnu Hajar, wa maknahu tanzihullahi amma la yaliqu bihi min kulli naqsin, yaitu mensucikan Allah apa yang tidak pantas baginya, yaitu berupa segala kekurangan, segala keburukan, segala aib, maka itu namanya tasbih. Oleh karenanya ketika kita mengatakan subhanallah, maka kita harus renungkan akan hal ini, ya, bahwasanya segala kekurangan yang dinisbahkan kepada Allah kita nafikan. Contohnya seperti ketika kita mengatakan subhanallah, ya, seperti Allah menyebutkan ketika orang-orang mengatakan Allah punya anak atau Nabi Isa adalah anak Allah, Allah mengatakan subhanah, maha suci Allah. Karena memiliki anak adalah kekurangan. Kekurangan, karena ketika Allah memiliki anak berarti melazimkan bahwasanya anak tersebut akan mirip dengan bapaknya, ya, sehingga akhirnya Allah tidak Maha Esa, Allah tidak lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak lagi tidak ada yang setara dengan dia, tapi ada yang setara dengan dia, yaitu anak, yaitu Nabi Isa. Oleh karenanya Allah mengatakan subhanah, maha suci Allah kalau Allah memiliki anak, ya. Kemudian juga kalau Allah memiliki anak berarti Allah membutuhkan kepada anak tersebut untuk berbakti kepadanya dan yang lainnya. Demikian juga misalnya sahibah. Alam takun lahu sahibah. Maha suci Allah, Allah tidak punya istri, Allah tidak punya pasangan, karena Allah maha sempurna dalam kesendiriannya. Demikian juga ketika Allah mengatakan seperti dalam Al-Quran, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Ya, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal pada hari kiamat kelak, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bulan atau bumi dalam genggaman Allah, dan langit-langit dilipat dengan tangan kanan Allah, dilipat dengan tangan kanan Allah. Setelah itu Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah yang maha tinggi, amma yusyriku, dari kesyirikan yang mereka lakukan. Yaitu Allah akan mengatakan, bagaimana kalian mensekutukan Allah dengan selain Allah?
Bagaimana kalian menyembah kepada berhala, menyembah kepada malaikat, menyembah kepada wali-wali, menyembah kepada orang soleh? Bagaimana kalian menyembah kepada bintang, kepada rembulan? Bagaimana kalian menyembah kepada jin? Sementara Allah lah yang pada hari kiamat, bumi dalam genggamannya. Siapa yang bisa menggenggam bumi dalam genggamannya? Tidak ada kecuali Allah semata. Siapa yang bisa melipat langit yang begitu luasnya dengan tangan kanannya? Hanya Allah semata. Maka ketika orang-orang berbuat syirik kepada Allah, mereka sungguhnya tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Ketika mereka menyamakan eh, selain Allah dengan Allah untuk diibadahi. Makanya Allah mengatakan, "Ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, sementara bumi dalam genggaman Allah pada hari kiamat, langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Maha suci Allah atas kesyirikan yang mereka lakukan. Ya. Hadza khalqullah, fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Bagaimana mereka mau menyembah zat ya yang tidak menciptakan? Maka subhana, maha suci Allah. Allah berfirman, "Hadza khalqullah." Inilah ciptaan Allah. Kalian lihat. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Tunjukkan kepadaku mana ciptaan-ciptaan yang diciptakan oleh selain Allah. Mana? Apakah Nabi Isa bisa mencipta? Apakah Nabi Muhammad SAW bisa mencipta sehingga diibadai? Apakah malaikat bisa mencipta? Apakah wali-wali jin-jin bisa mencipta? Tidak ada. Yang berhak disembah adalah yang menciptakan. Jadi ketika kita mengatakan subhanallah, subhanallah, kita hadirkan betapa banyak keburukan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan misalnya Allah punya anak, Allah punya istri, ada yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan Allah tidak adil, Allah zalim, persangka-persangkaan buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang subhanallah, maha suci Allah. Itu maknanya tasbih. Makna tasbih secara umum adalah tanzihullah atau ibadullah amma la yaliqu bihi min kulli naqsin. Menjauhkan Allah atau mensucikan Allah dari segala keburukan atau segala aib, segala kekurangan. Baik. Namun jika datang dalam itlaq syariat tasbih, dikatakan Rasulullah yusabbih atau sifulan yusabbih. Tasbih kata Ibnu Hajar, at-tasbih, tasbih ini terkadang maknanya bisa maknanya adalah maksudnya adalah seluruh alfaz zikr, seluruh lafal zikir. Kalau orang sedang berzikir, maka dikatakan dia sedang bertasbih. Meskipun yang sedang dia zikirkan bukan tasbih. Dikatakan dia sedang bertasbih. Ya, seperti yusabbihunallah yusabbihunal laila wan nahara la yafturun. Tentang para malaikat, mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam, mereka tidak pernah letih. Tentu malaikat bukan cuma tasbih saja, mereka juga berzikir dengan zikir-zikir yang lain. Ya, ya, mereka juga berzikir dengan. Jadi terkadang makna tasbih itu maksudnya zikir secara umum. Ya, tasbih maknanya zikir secara umum. Bukan makna secara khusus. Ini berarti makna umum. Demikian juga terkadang maknanya adalah salat nafilah. Ya. Disebut juga misalnya salat sunnah. Disebut dengan tasbih. Seperti dikatakan Rasulullah SAW ketika mengqasar salat walam yusabbih, atau menjamak salat walam yusabbih bainahuma. Rasulullah SAW tidak bertasbih di antara keduanya. Rasulullah SAW tidak bertasbih sebelum salat qasar, maksudnya Rasulullah SAW tidak salat sunnah sebelumnya ataupun sesudahnya. Maka tasbih dikatakan juga dengan yusabbih. Maksudnya dia sedang apa? Yusabbih. Maksudnya sedang salat sunnah. Salat sunnah. Kemudian juga ini juga makna yang lain ya. Dan ada makna khusus. Makna khusus seperti apa? Seperti zikir tasbih. Zikir tasbih yaitu subhanallah. Ini maksudnya subhanallah. Ini kadang zikir tasbih zikir seperti istilah sebagian ulama dengan salatut tasbih. Tasbih, salat tasbih. Tentu masalah salat tasbih ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan hadisnya dhaif, ada yang bahkan mengatakan hadisnya palsu, ada yang mengatakan hadisnya hasan. Tapi maksudnya tidaklah dinamakan salat tasbih kecuali karena banyak tasbih di situ dengan makna khusus. Dengan makna khusus. Jadi tasbih macam-macam ya. Tapi yang kita maksud di sini yang sedang kita bahas adalah tasbih dengan makna khusus, yaitu zikir tasbih. Tasbih maksudnya adalah mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita ketika kita bertasbih subhanallah, subhanallah, kita merenungkan makna-makna ini. Betapa banyak orang yang kurang ajar sama Allah.
menyembah, berdoa kepada selain Allah, menangis-nangis, minta-minta kepada wali, mereka tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang kemudian mengatakan Allah punya anak. Ya, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, "Syatamani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik." Anak Adam mencaciku dan tidak pantas baginya untuk mencaciku. Dia mencaciku kenapa? Dia mengatakan liyal walad, saya punya anak. Subhani an yakuna liyal walad. Maha suci aku kalau aku punya anak. Allah mengatakan orang yang mengatakan Allah punya anak berarti dia sedang menjanji Allah. Makanya Allah mengatakan ya eh, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Ya, mereka mengatakan Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah datang dengan perbuatan yang sangat mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu. Hampir langit terbelah gara-gara perkataan tersebut Allah punya anak. Ya. Wa tanshaqqul ardu, dan hampir bumi terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan gunung hancur. Kenapa anda aulir rahmani walada? Tatkala mereka mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyakuna lahu ayyakuna walada. Tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala punya anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Karena semua yang di langit dan di bumi akan menjadi hamba ciptaan Allah datang, bukan sebagai anak Allah Subhanahu. Maksudnya dalam ayat ini Allah murka kepada orang yang mengatakan Allah punya anak. Ketika mengucapkan subhanallah, kita renungkan betapa banyak manusia yang mengatakan Allah punya anak. Allah punya anak Nabi Isa. Ada yang mengatakan Allah punya anak Uzair. Orang-orang musyrikin dulu mengatakan al malaikatu banatullah, malaikat putri-putri Allah. Ini semua adalah bentuk caci maki kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak bukan sekedar caci maki, mereka merayakan hari caci maki tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak orang yang ikut-ikutan ya. Akidah kita mengatakan hal tidak boleh. Maka kita subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita mengucapkan subhanallah, kita ingat betapa banyak orang yang masih bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, bersandar kepada selain Allah, padahal yang menentukan sebab dan akibat, yuqaddim yuakhir, yang memajukan, yang mengakhirkan, yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, yang berhak tempat disandari hanyalah Allah semata. Ya. Masih banyak orang yang kemudian minta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bilang maha suci Allah, untuk disyirikan. Itu semua manusia, makhluk, malaikat, wali, sunan, nabi, hanyalah makhluk, tidak pantas untuk diibadahi. Maha suci engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Itu makna dari. Kemudian juga kita bilang maha suci Allah ketika kita mulai berpikiran buruk kepada Allah. Yang Allah begini, kita berpikiran buruk tentang Allah, kita suudzon kepada Allah, ada mungkin terbetik dalam benak kita Allah tidak adil, kita bilang subhanallah, maha suci Allah. Dari disifati dengan ketidakadilan, dari persangkaan-persangkaan yang buruk. Wa tadhunnuna billahi dzununa, dan kalian berprasangka kepada Allah dengan berbagai macam persangkaan. Seperti orang munafik yang berprasangka bahwasanya Allah dengan persangkaan-persangkaan yang buruk. Kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Baik. Kita bacakan hadis tadi makna tasbih. Hadis pertama, Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Sumayyin an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah huttat anhu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdihi dalam sehari 100 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dan pujian kepadanya dalam sehari 100 kali, maka akan gugur dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Tentu ini adalah pahala yang sangat besar dengan ibadah yang ringan. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Ini coba berapa menit kita bilang subhanallah bihamdi, subhanallah. Entah 5 menit sampai atau tidak. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Sampai 100 kali, maka akan gugur dosa-dosa meskipun sebanyak buih di lautan. Dan sering subhanallah digabungkan dengan wa bihamdihi, yaitu kita mengatakan usabbihullah wa ahmaduhu. Ya, karena di antara kesempurnaan kita memuji Allah, setelah kita mensucikan Allah, kita memujinya. Kita mengatakan Allah tidak pantas untuk disekutuin, dan kita memuji karena Dia yang pantas untuk diibadahi. Ya, dialah yang telah menciptakan, Dia telah memberi kenikmatan, Dia yang telah mengatur seluruh alam semesta, Dia yang telah memberi hidayah. Maka kita menggabungkan antara mensucikan dan memuji Allah, maka sempurnalah zikir tersebut. Inilah kenapa hikmahnya sering subhanallah digabungkan dengan alhamdulillah, ya. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdihi, karena ketika itu digabungkan antara pensucian dengan penetapan kebaikan bagi, atau penetapan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis berikutnya, ya.
Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Zuhair bin Harb, qala hadatsana Ibnu Fudail an Umar an Abi Zur'ah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kalimatani khafifatani ala lisani. Dua kalimat yang ringan pada lisan. Thaqilatani fil mizan, tapi berat di timbangan. Habibatani ila Rahman, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallahul azim, subhanallah bihamdihi. Subhanallah azim, subhanallah bihamdihi. Maksudnya Allah yang Maha Agung, subhanallah bihamdihi. Maksudnya Allah dan segala pujian baginya, ya. Ini subhanallah juga zikir model lain. Di antara tasbih kita bilang subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100 kali. Dan 100 kali ini kita bisa cicil. Bisa kapan saja, yang penting 100 kali dalam sehari. Atau kalau kita mau tambah lagi 100 kali di petang hari, 100 kali pagi hari boleh. Ya. Kita boleh lebih dari itu boleh, tapi minimal 100 kali kita ucapkan dan tidak harus berurutan, bisa dicicil. Karena ya, dalam hadisnya siapa yang mengucapkannya 100 kali dalam sehari semalam akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Ini contoh tasbih yang pertama, subhanallah bihamdi. Contoh tasbih yang kedua yang disebut dalam hadis ini, kalimatani khafifatani ala lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani rahman. Dua kalimat yang mudah diucapkan, mudah, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, mudah. Ini tasbih yang kedua, subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, subhanallah bihamdi. Dua. Dalam riwayat kebalikannya, subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Kita sebutkan dua ini, mudah diucapkan, ternyata berat timbangannya di akhirat kelak. Dan kedua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Habibatani ilar Rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, oleh karenanya, apakah dibahas oleh Ibnu Hajar rahimahullah, apakah tasbih lebih afdal daripada tahlil? Apakah tasbih lebih afdal daripada tahlil? Karena tasbih tadi disebutkan, seorang mengucap subhanallah bihamdi 100 kali akan diampuni seluruh dosa-dosanya meskipun sebanyak dosa di lautan. Namun beliau menjelaskan bahwasanya zikir yang terbaik tetap la ilaha illallah, ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu wan nabiyyuna qabli la ilaha illallah dahu la syarika lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik zikir yang disebutkan olehku dan nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir. Di tas tahlil adalah zikir yang terbaik. Ya, afdal zikir adalah la ilaha illallah. Demikian juga ketika Nabi SAW mengatakan al-iman bid'un sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah adalah zikir yang terbaik. Ya tentunya bukan berarti kalau yang terbaik kita cuma zikir itu saja. Kita gandengkan dengan yang lain-lainnya. Karena dimaksudkan bagi kita untuk bertasbih atau berzikir dengan berbagai macam zikir. Karena masing-masing zikir punya makna yang spesifik masing-masing. Kita memuji Allah dengan zikir-zikir tersebut. Di antara dalil bahwasanya zikir tahlil adalah yang terbaik, sebagian dalam sudah kita lewati pembahasannya. Rasulullah SAW mengatakan, "Walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma ja'a ila rajul amila aktsar minhu." Dan tidak ada orang yang mendatangkan zikir yang lebih afdal daripada zikir ini, la ilaha illallah syarika lahul mulku wa lahul syai'in qadir, kecuali orang yang beramal lebih daripada ini, kecuali yang berzikir lebih daripada ini. Menunjukkan zikir la ilaha illallah adalah zikir yang terbaik. Kemudian setelahnya zikir-zikir lain di antaranya adalah zikir tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam riwayat, ya, ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai ya Allah, ajarkanlah kepadaku, ya, zikir yang aku akan berzikir kepadamu dan aku berdoa dengannya. Maka Allah berkata, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Ya, wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza." Ya Rabbku, semua hamba-hamba juga mengucapkan ini. Jadi Nabi Musa ingin minta zikir yang lebih spesial, lebih baik daripada la ilaha illallah, karena semua orang juga mengucapkan la ilaha illallah. Maka Allah menjelaskan itu yang terbaik, tidak ada yang lebih baik daripada la ilaha illallah, ya. Baik, demikian juga dalam riwayat yang lain, afdalu dzikr la ilaha illallah. Afdalu dzikr, zikir yang terbaik adalah la ilaha illallah. Taib, sebagian ulama mengatakan ketika pembahasan tentang afdalu dzikir atau zikir yang terbaik, ya, seperti dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalam ilallah arba'. Perkataan yang paling dicintai oleh Allah adalah 4 perkara. La yadhurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak ada masalah kau mulai dari kalimat yang mana saja. Kemudian Rasulullah menyebutkan 4 zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini perkataan yang paling dicintai oleh Allah, 4 ini. Mau dimulai yang mana saja boleh. Subhanallah boleh, alhamdulillah boleh, Allah akbar duluan boleh. Intinya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu
akbar. Ini perkataan yang paling dicintai oleh Allah. Kata para ulama, yang dimaksud adalah perkataan manusia, zikir-zikir yang diucapkan oleh manusia, tetapi Al-Quran adalah zikir yang terbaik. Karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seorang dalam kesehariannya jangan lupa dia baca Quran, karena Quran adalah zikir yang terbaik, ditinjau ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia jangan lupa juga untuk berzikir dengan selain Al-Quran. Dan di antara zikir selain Al-Quran yang terbaik adalah 4 kalimat tersebut. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, ya. Baik. Di sini eh, Rasulullah SAW menyebutkan tentang bagaimana mudahnya amal zikir. Rasulullah mengatakan khafifatani alal lisan, ringan untuk diucapkan. Meskipun ringan, tetapi berat di timbangan. Bagaimana besar berat di timbangan? Mudah bagi Allah untuk merubah sesuatu yang abstrak. Zikir kan abstrak, tidak ada bendanya, tapi terucap. Nanti pada hari kiamat kelak, Allah rubah menjadi sesuatu yang konkret, jadi sesuatu yang bisa ditimbang. Kata Ibnu Hajar, wa amma thiqal fa ala haqiqatihi. Adapun ketika Nabi mengatakan dua kalimat ini berat di timbangan, maka sesuai hakikatnya. Itu benar-benar berat. Li'annal a'mal tatajassamu indal mizan. Karena amal-amal akan dirubah menjadi konkret, dari abstrak menjadi konkret. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak contoh-contoh yang semisal ini. Contoh seperti ketika Nabi menyebutkan tentang orang yang masuk dalam kuburan, kemudian ditangi oleh seorang laki yang tampan, yang menawan, kemudian yang aromanya sangat harum, pakaiannya juga sangat indah. Maka penghuni kubur berkata, "Man anta? Siapa engkau?" Maka orang yang tampan tadi berkata, "Ana amaluka saleh." Aku adalah amal solehmu selama kau di dunia. Yaitu amal soleh yang dia lakukan, berbakti sama orang tua, sholat, berzikir, berubah Allah wujudkan menjadi seorang lelaki yang tampan menemaninya di kuburan. Ini contoh Allah mampu merubah sesuatu yang abstrak menjadi konkret. Contoh seperti Nabi SAW sebutkan tentang kematian. Yu'ta bil maut ala hayati kabsyah. Kata Nabi SAW pada hari kiamat kelak, kematian yang dia sesuatu yang abstrak, ya, didatangkan dalam bentuk domba. Kemudian disembelih antara penghuni surga dan penghuni neraka. Allah datangkan dalam bentuk sesuatu yang konkret, kemudian disembelih. Kemudian dikatakan, la ya ahlal jannati khuludun la mauta fi. Wahai penghuni surga, kekal, tidak ada kematian dalam kekalan tersebut. Wa ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, kekalan, tidak ada kematian di neraka tersebut. Ya. Kenapa? Kematian telah disembelih. Demikian juga misalnya Rasulullah menyebutkan bahwasanya barang siapa baca Al-Baqarah dan Al-Imran maka akan datang dalam bentuk ghamamatan atau ghayayatan, semacam awan yang menaungi. Ini artinya Allah bisa merubah sesuatu yang abstrak menjadi konkret. Di antaranya cara menimbang amal soleh adalah amal-amal tersebut dirubah menjadi sesuatu yang konkret, kemudian ditimbang di timbangan. Seperti dua kalimat ini. Kalimatani khafifatan. Dua kalimat yang yang mudah di lisan, ringan di lisan. Subhanallah bihamdi subhanallah azim. Tidak sulit kita mengucapkannya. Namun nanti kalau ditimbang di akhirat sangat berat. Kemudian dua kalimat ini ternyata dikatakan oleh Nabi habibatani ilar rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Allah memiliki sifat mencintai. Dan Allah mencintai banyak hal. Ada tempat yang Allah cintai seperti ahabul biqa ilallah, ya, tempat yang paling cintai masjid Allah Subhanahu wa taala. Ada negeri yang Allah cintai seperti Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggalkan kota Mekah, dia mengatakan, Innaki la khairi ardillah wa ahabu ardillah ilallah. Wahai Mekah, engkau adalah kota negeri yang terbaik dan negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah juga mencintai amal-amal saleh seperti zikir ini, ya. Allah mencintai amalan saleh dan Allah juga mencintai hamba-hambanya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai sebagian hamba. Allah mencintai wali-wali Allah. Ya, dan Allah memiliki sifat mencintai. Oleh karenanya Allah mencintai Nabi Ibrahim dan mencintai Nabi Muhammad SAW, dan keduanya disebut dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat mencintai bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu ditakwil menjadi iradatus tsawab, ingin memberi pahala dan yang lainnya. Mencinta, cinta, memberi pahala beda lagi. Ya. Oleh karenanya ini sifat yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat mencintai. Ya, tadi kita katakan ada amal yang dicintai oleh Allah, ada orang-orang yang dicintai oleh Allah, ada tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada negeri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita lanjutkan bab berikutnya.
Bab fadli dzikrillahi azza wa jalla. Ini bab tentang keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah, Ibnu Hajar akan menyebutkan banyak dalil tentang keutamaan zikir. Karena dia ibadah yang subhanallah, ibadah yang ringan, pahalanya besar, namun banyak orang terhalangi. Ibadahnya ringan, pahalanya besar namun orang tidak melakukannya, tidak diberi taufik. Sebagian orang menuju kepada ibadah-ibadah yang lebih berat. Padahal pahalanya mungkin tidak sebesar zikir. Zikir ini ibadahnya uh, ringan, tapi besar karena dia langsung ingat Allah. Dia langsung ingat Allah. Sebagian ibadah wasilah untuk ingat Allah. Zikir langsung ingat Allah. Maka pahalanya sangat-sangat besar. Dan dia ibadah yang ringan. Taib, Imam Bukhari membawakan beberapa hadis. Di antaranya Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad bin Al-Ala, qala hadatsana Abu Usama an Buraid ibni Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir kepada Allah, mathalul hayy wal mayyit, seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Subhanallah, luar biasa. Yang ingat Allah seperti orang hidup, yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang mati. Ini menunjukkan efek yang luar biasa kepada zikir dan perumpamaan yang luar biasa ya. Kemudian dan keutamaan zikir sangat banyak ya. Disebutkan oleh Ibnu Hajar Fathul Bari. Saya akan bacakan sebagian. Kata beliau, warada fi fadli dzikir ahadits ukhra. Datang dalam keutamaan zikir hadis-hadis yang lain. Ya, yang di antaranya ada yang dikeluarkan atau disebutkan oleh Ibnu Al-Bukhari dalam akhir dari kitab Tauhid. Ya, An Abi Hurairah. Di antaranya tentang keutamaan zikir, agar kita semangat berzikir. Di antaranya Abu Hurairah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, yaqulullahu ta'ala, hadis qudsi. Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku berdasarkan prasangkaan hambaku terhadapku. Fa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya jika dia berzikir kepadaku. Subhanallah, aku bersamanya. Allah bersama kita kalau kita mengingat Allah, dan kebersamaan ini ma'iyah khasah. Kebersamaan spesifik, kebersamaan spesial yang disertai dengan pertolongan ya. Seperti kalau misalnya ada pejabat bilang jangan khawatir saya bersamamu. Berarti apa? Dia siap untuk menolong. Dia siap untuk menolong. Seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati Abu Bakar ketika ketakutan di Jabal Thawr, di Gua Thawr. Maka Rasulullah berkata, "La tahzan innallaha ma'ana." Ya. Jangan kau sedih, jangan kau khawatir, sungguhnya Allah bersama kita ya. Jadi siapa yang berzikir kepada Allah bersamanya? Orang pede kalau berzikir karena di belakang di balik dia atau ada Allah yang bersamanya, yang siap menolongnya kapan saja, yang siap menguatkannya. Jadi kata Allah, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersamanya jika dia berzikir kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsi, dzakartuhu fi nafsi. Jika dia menyebutku, mengingat aku dalam dirinya, aku akan mengingatnya dalam diriku. Hadis yang ma'ruf ya. Wa idza dzakarani fi mala'in, dzakartu fi mala'in khairin minhu. Kalau dia menyebut aku di depan khalayak, aku akan menyebut dia di khalayak yang lebih baik daripada khalayak tersebut, itu di depan para malaikat. Tapi intinya siapa yang berzikir kepada Allah, maka Allah akan bersamanya. Fadhkuruni adzkurkum. Kata Allah, ingatlah aku akan ingat kalian. Bagaimana orang tidak bahagia ketika diingat oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya disebut secara spesifik. Allah tahu kita semua, tapi orang yang berzikir akan disebut oleh Allah secara spesifik. Demikian juga dalam hadis yang lain ya, tentang sholat malam, di mana Rasulullah menjelaskan bahwasanya syaitan membuat simpul atau simpul ikatan yang buat orang malas. Kemudian kata Nabi, fa in qama fadzakarallah in halat uqdah. Ya, begitu dia bangun dari tidurnya berzikir kepada Allah, misalnya dia baca doa bangun tidur, maka lepaslah salah satu simpul yang diikat oleh syaitan. Zikir punya pengaruh untuk melepaskan simpul syaitan ya. Kemudian juga misalnya dalam hadis yang lain tentang keutamaan zikir, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha ta'ala illa haffathumul malaika. Tidaklah suatu kaum duduk untuk berzikir kepada Allah kecuali malaikat akan meliputi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat akan meliputi mereka, diliputi. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan ketenangan akan turun kepada mereka. Subhanallah. Ya, ini keutamaan zikir. Keutamaan zikir yang lain, hadis ahabbul kalami ila Allah mastafal li malaikatihi subhana rabbi wa bihamdihi.
Sebaik-baik perkataan yang sangat dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah, itu yang Allah pilihkan untuk malaikatnya. Itu malaikat bertasbih, di mana malaikat berkata subhana rabbi wa bihamdi. Itu subhanallah bihamdi. Ini di antara itu dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika malaikat mengatakan, ya Allah, kenapa kau ciptakan manusia akan melakukan kerusakan di atas muka bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Dan kami bertasbih kepadamu dan kami memujimu. Berarti di antara perkataan yang sangat dicintai oleh Allah adalah zikir subhanallah wa bihamdihi. Ini juga keutamaan zikir. Demikian juga hadis Muawiyah di mana Rasulullah mengabarkan tentang sekelompok orang jama'atin jalasu yadhkurullah, tentang sekelompok orang yang duduk berzikir kepada Allah. Maka apa kata Nabi SAW tentang jamaah tersebut yang kumpul berzikir kepada Allah? Atani Jibrilu fa akhbarani anna Allah yubahi bikumul malaikah. Jibril telah datang kepadaku dan mengabarkan bahwasanya Allah membanggakan kalian yang sedang berzikir kepada Allah di hadapan para malaikat. Subhanallah. Orang yang berzikir dibanggakan di hadapan para malaikat. Kemudian juga ahabul kalami ila Allah, hadis yang lain. Perkataan yang paling dicintai oleh Allah ada 4. La ilaha illallah, wallahu akbar, wa subhanallah, alhamdulillah. Yang sudah kita sebutkan tadi. La yadhurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak mengapa kau mulai dari zikir yang manapun. Yang penting 4. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian juga hadis yang panjang di situ Rasulullah berkata, "Fa'amurukum an tadhkurullah." Aku perintahkan kalian untuk berzikir kepada Allah. Wa inna mathala dzalika kamathali rajulin kharajal adu fi atharihi atau fi ithrihi sira'an hatta idza ata ala hisnin hasinin ahraza nafsahu minhum. Perumpamaan orang yang berzikir itu seperti apa? Seperti seorang yang dikejar oleh musuh. Musuh kejar dia. Kemudian dia kabur dan musuh tersebut cepat mengejarnya sampai ketika dia datang kepada suatu benteng yang kokoh, dia pun masuk ke dalam benteng tersebut. Fakadzalikal abdu la yahrizu nafsahu minasyaiton illa bidzikrillah ta'ala. Demikian seorang hamba, dia tidak bisa membentengi dirinya kecuali dengan zikir kepada Allah. Kita kalau ingin terhindar dari godaan syaitan, kita berzikir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf 201, ya. Ya, kata Allah, innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaitan. Sungguhnya orang bertakwa jika ada setan ingin menggodanya, dia sadar ini setan mau menggodanya. Tadzakkaru, maka dia ingat. Fa idza mubsirun, maka mereka pun akhirnya bisa melihat kebenaran atau mendapat petunjuk, ya. Mereka ingat kepada Allah. Tadzakkaru ay mengingat Allah. Maka itu ketika itu mereka pun sadar, ya. Maka di antara cara kalau kita sudah merasa digoda, innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkar. Kalau mulai kita rasain kayaknya digoda, ini mulai ada gerakan-gerakan hati ingin melihat inilah, ingin mendengar inilah, ingin maksiat, segera ini berarti syaitan sedang di sekeliling kita. Segera ingat Allah. Rasulullah kabarkan orang mengingat Allah itu seperti orang yang dikejar musuh, dikejar setan, tiba-tiba dia mendapat benteng yang kokoh, dia masuk, kemudian dia terlindungi. Tidak ada seorang bisa selamat dari godaan syaitan seperti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan zikir. Demikian juga dalam hadis Abdullah bin Busr, dia berkata, seorang berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'il islami qad kathurat alayya." Sungguhnya syariat Islam banyak ya Rasulullah. Banyak syariat mau kerjakan, ada zikir, ada salat, ada puasa, ada banyak sekali. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Kabarkanlah kepada suatu amalan yang aku bisa berpegang dengannya. Qala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Kata Nabi, senantiasa hendaklah lisanmu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Basah. Basah dengan mengingat Allah, bukan basah karena ghibah dan namimah. Bukan basah karena menceritakan tentang manusia. Tapi basah karena ingat Allah. Kita dengan karena baca Quran, kita dengan berzikir. Kita sekarang hidup di zaman orang lisannya basah, tapi bukan zikir. Tapi zikrun nas. Zikir manusia, maksudnya bicarain manusia. Yang bikin hati, sebagian perkataan Abdullah bin Aun, zikrun nas da wa zikrullah dawa. Nyebut-nyebut manusia itu bikin penyakit. Dan nyebut-nyebut Allah itu adalah obat. Ini lisan kita basah bukan mengingat Allah, tapi mengingat manusia. Maka seorang berusaha membiasakan lisannya basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman surga, maka mampirilah. Qalu wa ma riyadul jannah? Rasul berkata, apa taman surga yang harus diampiri?
Kata Nabi, halaqu dzikr, halaqah dzikir. Dalam hadis yang lain, dari hadis Abu Darda secara marfu, ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqidz dhahabi wal wariq wa khairul lakum min an talqu aduwakum fatadribu a'naqakum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala. Maukah aku kabarkan kepada kalian wahai para sahabat tentang amalan yang terbaik bagi kalian, yang lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang lebih tinggi menaikkan derajat kalian, yang lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian kemudian kalian memukul leher-leher mereka dan mereka juga menebas leher-leher kalian, yaitu jihad. Qalu bala, tentu amal apa itu yang lebih baik daripada ini semua? Qala dzikrullahi azza wa jalla, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil semua tentang keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jika seorang tahu akan keutamaan zikir, maka dia tidak akan menyia-nyiakan ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di antara ibadah yang tersisa di surga kelak zikir. Ahlul jannah yulhamuna tasbih wa tahlil. Penghuni surga itu mereka diilhamkan untuk bertasbih dan bertahlil di surga. Padahal di surga mereka sudah tidak salat lagi, mereka tidak puasa lagi, mereka tidak ibadah sudah dilakukan. Mereka hanya mendapatkan kenikmatan. Namun di antara ibadah yang mendatangkan kenikmatan adalah zikir. Oleh karenanya ibadah tersebut atau zikir tersebut tetap diabadikan oleh Allah bagi penghuni surga sehingga mereka tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tadi dalam hadis ini, matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan tidak mengingat Allah seperti hidup dan mati. Subhanallah. Orang yang berzikir seperti orang hidup, orang tidak mengingat Allah seperti orang yang mati. Dalam sebagian riwayat, matsalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi matsalul hayy wal mayyit. Perumpamaan rumah yang di dalamnya ada zikir dengan rumah yang di dalamnya tidak ada zikir seperti orang hidup dan orang mati. Subhanallah, rumah yang tidak ada zikirnya seperti orang mati. Ya, maka ini juga menunjukkan tentang keutamaan zikir. Zikir berpengaruh bagi sang penghuni rumah dan berpengaruh bagi keberkahan rumah tersebut. Ya, makanya Rasulullah mengatakan Iqra'ul Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah, fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Sungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Baca surat zikir kepada Allah. Syaitan kabur. Malaikat datang, rahmat Allah datang. Rumah yang ada zikirnya seperti orang hidup dan rumah yang tidak ada zikirnya seperti orang mati ditempati oleh syaitan, ya. Maka dikatakan apa yang maksudnya disamakan dengan orang mati dan orang hidup, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya orang yang hidup bisa mengambil banyak manfaat dan bisa menolak kemudaratan. Adapun orang yang mati tidak bisa. Orang mati ya dia tidak bisa mengambil manfaat dan kalau dirusak badannya oleh orang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini perumpamaan yang luar biasa. Orang hidup berarti dia waspada, dia bisa dengan hidupnya dia bisa meraih kemanfaatan dan dia bisa menolak kemudaratan. Orang yang sudah mati mau diapain? Dia tidak bisa mengambil manfaat lagi dan kalau ada yang memberi modal, ada yang potong badan tidak bisa berbuat apa-apa. Ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir. Tapi kita lanjutkan hadis kedua tentang keutamaan zikir. Hadis panjang. Saya bacakan, ya. Ada waktu insyaallah. Imam Bukhari berkata qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id, qala hadatsana Jarir Anil A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq." Sungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang mereka berputar-putar di jalan-jalan. Buat apa mereka berputar terbang sana kemari? Yaltamisuna ahla dzikir, mereka mencari orang-orang ahli dzikir yang suka berzikir. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallah tanadaw. Ketika mereka mendapati suatu kaum berzikir kepada Allah, mereka saling panggil di antara mereka. Halummu ila hajatikum, mari ke sini. Ini tujuan kita. Tujuan kalian di sini. Kalian cari-cari orang berzikir nih. Saya sudah temukan ayo kemari. Qala fa yahuffunahum bi ajnihatim ila sama'id dunya. Maka mereka pun meliputi orang yang berzikir dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Bertumpuk-tumpuk malaikat tersebut. Senang dengan orang berzikir. Qala fa yas'aluhum rabbuhum azza wa jalla wa huwa a'lamu minhum. Setelah itu Allah bertanya kepada mereka tentang orang-orang yang berzikir tersebut. Allah bertanya kepada para malaikat dan Allah lebih tahu tentang orang-orang tersebut. Tapi Allah bertanya bukan mau cari tahu, tapi Allah ingin menegaskan ya kepada para malaikat. Ma yaqulu ibadi, wahai para malaikat, apa sih yang diucapkan hamba-hambaku tersebut?
Qala taqulu yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Sungguhnya mereka sedang bertasbih kepadamu, mereka sedang bertakbir kepadamu, mereka sedang bertahmid kepadamu dan mereka sedang mengagungkanmu. Ini mengagungkan ini umum. Jadi tidak mesti zikir itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Terkadang dengan mengagungkan Allah, dengan menyebut kebaikan Allah, dengan keagungan Allah juga adalah berbentuk zikir. Dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan umum, di antaranya mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Qur'an. Ini semua adalah bentuk mengagungkan Allah, mengajarkan syariat Allah itu mengagungkan Allah, maka termasuk zikir. Makanya majelis ilmu juga termasuk majelis zikir. Kata mereka, yusabbihunak, mereka mensucikanmu, wa yukabbirunak, mereka membesarkanmu, wa yahmadunak, mereka memujimu, wa yumajjidunak, dan mereka mengagungkanmu. Qala fayaqulu hal ra'auni, Allah berkata, wahai malaikat, apakah mereka melihatku? Qala fayaquluna la, mereka tidak melihat. Wallahi ma ra'auk, demi Allah mereka tidak melihat engkau ya Allah. Qala fayaqul kaifa law ra'ani, seandainya kalau mereka melihatku bagaimana menurut kalian? Kata malaikat, "Lau ra'auka kanu asyadda laka ibadah." Kalau seandainya mereka melihat engkau ya Allah, tentu mereka akan lebih kuat ibadah mereka kepadamu. Wa asyadda laka tamhidan. Ini di antara dalil bahwasanya beribadah juga zikir. Orang sedang salat juga zikir. Ya, karena di sini kalau seandainya mereka melihat engkau, mereka akan lebih kuat ibadahnya. Wa asyaddu laka tamjidan, dan mereka akan lebih mengagungkanmu. Wa aktsara laka tasbih, dan mereka lebih banyak berzikir tasbih kepadamu. Qala yaqul fama yas'aluni. Apa yang mereka minta dalam zikir-zikir mereka tersebut minta kepadaku? Qala yas'alunakal jannah, mereka minta surga. Qala, jadi ternyata berdoa juga termasuk zikir. Berdoa juga termasuk apa? Zikir, minta surga, kemudian dijauhkan dari api neraka termasuk zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qala yaqulu hal ra'auha, apakah mereka melihat surga? Qala yaquluna la, mereka tidak pernah lihat surga. Wallahi ya Rabbi ma ra'auha, demi Allah ya Rabb kami, mereka tidak pernah melihat surga. Qala fayaqul fa kaifa law annahum ra'auha. Bagaimana menurut kalian kalau mereka sudah melihat surga? Qala yaquluna law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan. Seandainya mereka melihat surga dengan mata kepala mereka, tentunya mereka lebih semangat untuk ke surga. Wa ashadda laha talaban, dan mereka lebih semangat mencari surga. Wa a'dhama fiha raqbah, dan mereka semakin rindu, semangat ya, termotivasi untuk ke surga. Qala fa mimma yata'awwadzun. Mereka berlindung dari apa wahai para malaikat? Qala yaquluna minan nar. Mereka itu yang sedang berzikir berlindung kepada engkau dari neraka. Ini menunjukkan berlindung dari neraka termasuk zikir, minta surga termasuk zikir. Qala yaqulu wa hal ra'auha. Apakah mereka pernah melihat neraka? Qala fayaquluna la. Wallahi ya Rabbi ma ra'auha. Tidak ya Rabb, Rabb kami sungguhnya mereka tidak pernah melihat neraka. Qala yaqulu fa kaifa law ra'auha. Bagaimana menurut kalian kalau seandainya mereka melihat neraka? Yaquluna law ra'auha kanu asyadda minha firaran. Kalau mereka melihat neraka, tentu mereka akan semakin lari dari neraka. Wa asyadda laha makhafa, dan mereka semakin takut kepada neraka. Fayaqul fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Aku saksikan kalian sungguhnya aku telah mengampuni mereka. Orang yang berzikir ini aku ampuni, kata Allah. Qala yaqulu malakun minal malaik. Ada malaikat yang berkata, di antara malaikat kelompok malaikat ada yang berkomentar, "Ya Allah, fihim fulanun laysa minhum." Ada satu orang duduk situ, tidak sedang berzikir. Inna ma ja'a li hajah. Dia sedang datang, ada keperluan di situ. Qala humul julasa'u la yashqa jalisuhum. Mereka orang-orang yang ahli berzikir sedang berzikir tersebut, orang yang duduk bersama mereka tidak akan sengsara, tidak akan rugi ya. Artinya orang yang datang tersebut yang maksudnya bukan untuk berzikir, hanya keperluan, di situ ada keperluan lain, meskipun tidak berzikir terkena barakat kebersamaan. Ya, mereka juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan contoh seperti salat berjamaah. Kata sebagian ulama, mereka mengatakan salat engkau berjamaah di masjid. Bisa jadi kau kurang khusyuk, bisa jadi kau mungkin pikiran kemana-mana, bisa jadi sunnahmu kurang sempurna, tapi karena kau dalam jamaah, kau dapat keberkahan apa? Jamaah. Maka seorang semangat untuk salat berjamaah. Tapi ini ada dalil bahwasanya zikir maknanya umum ya. Kata Ibnu Hajar, wal muradu bi dzikir huna adalah al-ityan bil alfazil lati waradat targhibu fi qawliha wal ikthar minha mithl baqiyatus salihat. Yang maksud zikir adalah lafal-lafal yang datang dalil motivasi untuk mengucapkannya dan perbanyak mengucapkannya. Di antaranya seperti al-baqiyatus salihat, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar. Jadi zikir yang dimaksud kelompok yang berzikir tersebut zikir tadi yang dalam syariat dianjurkan untuk diperbanyak. Di antaranya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Kemudian beliau berkata, "Wa ma yaltahiqu biha min al-hauqalah wal basmalah
wal hasbalah wal istighfar. Demikian juga yang terikut dengan zikir tersebut seperti la haula wala quwata illa billah. Seperti bismillahirrahmanirrahim. Ketika orang ingin melakukan sesuatu dia mengucapkan bismillah. Seperti hasbunallah wa ni'mal wakil. Seperti astaghfirullah wa nahwi dzalik. Zikir itu juga termasuk. Orang yang astagfirullah juga berzikir. Wa du'a bi khairid dunya wal akhirah. Demikian juga doa minta surga dan menjauhkan diri dari neraka dan minta kebaikan dunia, minta kepada Allah termasuk zikir. Karena tadi disebutkan apa yang mereka minta, ternyata meminta kepada Allah termasuk zikir. Ya. Kemudian beliau berkata, wa yutlaqu dzikrullahi aidan wa yuradu bihil muwadhabah 'alal amali bima aujabahu aw nadaba ilaihi katilawatil Quran wa qiraatil hadits wa mudrasatil ilmi wa tanafful bis salat. Dan juga disebut dengan zikrullah adalah continue dalam beramal yang Allah wajibkan atau yang Allah sunnahkan, yang Nabi sunnahkan, yang dimotivasi untuk melakukannya. Itu juga disebut dengan zikir. Seperti baca Al-Quran, seperti baca hadis, ini termasuk zikir. Seperti mudarasatul ilmi, seperti mempelajari ilmu, juga zikir. Karena kita sedang pelajari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Allah. Wa tanaful bis salat, demikian juga salat sunnah, itu juga zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan. Jadi zikir maknanya luas. Di antaranya majlis ilmu juga zikir. Makanya Allah menamakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu zikir, maksudnya ahlul ilmi. Allah menamakan zikir dengan ilmu. Ilmu adalah zikir. Demikian juga misalnya Allah mengatakan tentang salat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati li yaumil jum'ah fi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jika telah dikumandangkan azan kedua, azan Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian menuju zikrullah. Kata para ulama zikrullah ini maksudnya khutbatul Jum'ah. Khutbah Jum'ah isinya nasihat. Jadi makna zikir luas. Jadi kita kesimpulan zikir apa? Zikir adalah lafal yang seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah, bismillah kalau kita ingin melakukan sesuatu, astagfirullah ini semua zikir. Kemudian doa, minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, menjauhkan keburukan di dunia, keburukan di akhirat, ini juga zikir. Contohnya lagi beramal saleh, sunnah, salat sunnah juga zikir, baca Al-Qur'an, baca hadis, belajar ilmu itu juga adalah zikir. Beliau berkata, "Tsumma dzikru yaqa'u taratan bil lisan." Dan zikir terkadang dengan lisan. Wa yujaru alaihi natiq. Orang yang berzikir terkadang hatinya lalai tapi dia zikir dengan lisan, dia juga dapat pahala. Wala yushtaratu istihdharuhu lima'nahu, walakin yushtaratu an la yaqsida bihi atau yuqsada bihi ghairu ma'nahu. Ibnu Hajar saking motivasi zikir, dia mengatakan zikir sudah dapat pahala meskipun tidak dihadirkan maknanya dalam hati. Meskipun tidak orang berzikir subhanallah subhanallah subhanallah, mungkin dia lagi lalai, tidak sedang merenungkan tentang makna tasbih, tetap dapat pahala. Tapi syaratnya, ya, kata dia jangan dia memikirkan yang lain, ya. Boleh dia tidak merenungkan makna, tapi dia sedang bermaksud zikir. Dia bukan ngomong zikir tapi maksudnya pikiran lain-lain, enggak. Kalau seperti itu sudah tidak memenuhi persyaratan. Jadi kata beliau, zikir dengan lisan saja tanpa hati pun dapat pahala, dengan syarat memang dia bermaksud untuk berzikir. Meskipun dia sedang lalai dari memikirkan makna zikir tersebut, itu tetap dapat pahala. Wa in indhafa ila nutqi adzikru bil qalbi fahuwa akmal. Dan kalau ternyata dia gabungkan lisan dengan sinkron dengan hatinya, dia pahami maknanya, itu tentu lebih sempurna. Ini namanya zikir dengan lisan dan hati. Wa in indhafa ila dzalika istihdharu makna dzikr. Dan ditambah lagi, dia subhanallah, hatinya juga subhanallah. Kemudian ditambah lagi dengan memahami makna zikir tersebut, wa mastamala alaihi min ta'zimillahi ta'ala wa nafyin naqais anhu izdada kamalan. Kalau dia pahami lagi maknanya, maka semakin sempurna zikirnya. Ini tingkatan ketiga. Fa in waqa'a dzalika fi amalin shalih mahma furida min salatin aw jihadin aw ghairihi izdada kamalan. Jika ternyata zikir tersebut dia kerjakan dalam ibadah yang lain, sedang puasa dia berzikir, sedang jihad dia berzikir, sedang salat dia berzikir, maka lebih tinggi lagi derajat, ini derajat yang keempat. Ya. Fa in sahha tawajjuh wa akhlasa lillahi ta'ala fa huwa dzalika fi dzalika fa ablagil kamal. Kalau ternyata dia lebih fokus lagi dan lebih ikhlas lagi, lebih tinggi, 5 derajat. 5 derajat zikir. Kita ulangi. Semuanya dapat pahala. Derajat pertama cuma ngomong astagfirullah, astagfirullah, tapi tidak lupa ingat astagfirullah artinya apa. Dia lupa ngomongnya. Nah, orang kadang ngantuk, astagfirullah, 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 astagfirullah. Dia lupa makna astagfirullah. Apakah dapat pahala? Dapat. Yang penting dia tidak punya maksud lain ngomong istighfar. Tapi dia memang tujuannya ngomong istighfar, terkadang maknanya dia sedang lalai. Atau subhanallah, subhanallah, tapi dia lupa makna subhanallah. Ini pertama, tingkat pertama. Dengan sekedar lisan dapat pahala. Karena asal lafal zikir adalah dengan lisan. Kemudian yang kedua dia sertai dengan hati.
Dia astagfirullah dalam hati, astagfirullah. Jadi benar hadir astagfirullah, hatinya juga astagfirullah, astagfirullah. Ini tingkatkan kedua, paling lebih banyak. Yang ketiga, dia gabungkan maknanya. Subhanallah, lisannya mengucapkan, hatinya subhanallah, dan dia merenungkan makna subhanallah. Subhanallah itu ternyata kandungannya begini, begini, begini. Ini lebih afdal lagi. Subhanallah maksudnya Allah tidak punya anak, Allah tidak punya istri, Allah tidak boleh disekutukan, dia pahami maknanya. Astagfirullah maksudnya, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah tutuplah aib-aibku, istighfar dari mikfar. Ya Allah tutuplah aib-aibku. Ya Allah jangan kau berikan aku dampak dari maksiat yang aku lakukan. Dia ngerti maknanya, nah ini pahala zikir lisan, pahala zikir hati, pahala memahami maknanya. Yang keempat, dia ucapkan ketika sedang beribadah. Makanya dikatakan, ibadah apa yang paling agung? Bagaimana kondisi ibadah yang teragung? Jawabannya, kondisi seorang ketika beribadah paling banyak zikir kepada Allah. Siapa mujahid terbaik? Mujahid yang paling banyak ingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan musuh, tegarlah dan berzikirlah banyak kepada Allah Subhanahu. Orang yang paling salat paling afdal yang paling banyak zikir kepada Allah. Yang paling fokus, paling khusyuk. Orang yang puasa paling afdal yang puasanya diisi dengan paling banyak zikir kepada Allah. Maka ketika zikir tersebut dilakukan dalam ibadah, ini lagi level keempat lebih tinggi. Yang terakhir kata beliau, yang paling tinggi zikirnya yang dia benar-benar fokus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sampai mencapai level yang kelima, itulah zikir yang terbaik. Baik, waktu sudah selesai, sampai sini saja kajian kita. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita menjadi orang-orang yang suka berzikir. Maka jangan kita bengong dalam hidup ini. Kalau kita diam jangan bengong. Harus ada kegiatan. Entah zikir hati dengan baca Al-Quran, zikir dengan baca buku juga zikir. Ingat Allah, syariat. Jangan kita bengong. Oh, enggak ada faedah, jangan bengong. Ya. Zikir. Astagfirullah, subhanallah, 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 sampai ketiduran enggak apa-apa. Itu juga dapat pahala meskipun yang afdal tentunya dengan kalau tidak kuat lagi ketiduran, ada masalah. Baca Quran sampai ketiduran enggak apa-apa, dapat pahala. Tentunya kalau dia sinkron di hati, dia paham maknanya lebih afdal lagi. Tapi kalau dia baca sudah dapat pahala. Jangan suka melamun. Ingat basahi lisan dengan mengingat Allah, bukan dengan mengingat manusia. Allah taala bisawab. Kalau yang bertanya saya persilahkan. Nah, baik Ustaz, terima kasih. Sudah ada beberapa direct message yang masuk ke eh, layar kami. Juga ada yang melalui pesan yang umum. Pertanyaan pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan Ustadz, zikir apa yang bisa dibaca setiap saat? Apakah lebih utama la ilaha illallah, kemudian subhanallah, atau subhanallahil adzim? Ya, itu yang pertama. Mungkin saya gabungkan juga sekalian Ustadz, bahwasanya yang kedua yaitu apakah ada zikir tertentu manakala kita melihat suatu hal yang negatif atau bencana atau keburukan, misalnya Masya Allah atau Subhanallah. Kemudian yang ketiga, apakah lebih baik dibaca jahar atau sir Ustaz? Zikir yang terbaik dibaca dengan jahar ya. Tadi kita sudah sebutkan level zikir tadi. Jahar dengan hati dengan makna level-level yang tadi saya sebutkan. Maka zikir dengan ucapkan subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau kita malu-malu dalam hati ya apa-apa, tapi jangan usah malu-malu, bicara aja. Jadi kadang-kadang kalau zikir astagfirullah, tobat ya, tobat. Memang kita lagi bertobat, apa masalahnya? Kadang kita malu untuk berzikir, orang aja maksiat dan malu-malu, itu zikir astagfirullah, astagfirullah, subhanallah. Kita ini karena nggak umum aja, jadi kita malu-malu. Kalau di waktu dulu kita di Madinah, banyak orang zikir di jalan-jalan, biasa. Kita karena nggak umum, makanya kita kadang merasa aneh, padahal tidak aneh. Itulah yang Allah cintai. Orang sedang sibuk mikirin dunia, kita sedang cari muka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berzikir dengan lisan ya. Asalnya berzikir dengan lisan tentu disertai dengan kandungan hati. Adapun zikir yang bisa diucapkan banyak sekali kapan saja. Tasbih, takbir ini bisa diucapkan. Tahlil, salawat kepada Nabi, istighfar ini semua kita kita kapan saja kita ucapkan. Namun datang dalam hadis-hadis khusus dibaca sekian kali itu secara khusus. Tapi secara umum zikir ini bisa diucapkan kapan saja. Salawat, tasbih, takbir, tahlil, tahmid, la haula wala quwata illa billah. Kita ingat Allah Subhanahu wa taala ya. Namun ada kondisi-kondisi khusus kita menyebutkan zikir-zikir khusus. Wallahu taala alam bisawab. Nah, satu lagi tadi yang belum dijawab Ustaz, apakah kalau kita melihat keburukan itu kita ucap Masya Allah atau Subhanallah? Apakah ada petunjuk khusus Allah alam soal ya. itu? Tergantung keburukan apa yang kita yang kita lihat ya. Terkadang kita berdoa berlindung dari keburukan tersebut. Kalau angin misalnya terlihat buruk kita ada doa tertentu, ada syaitan kita berlindung dari syaitan, ada musuh ada doanya khusus ya. Ya macam-macam ya. Allah alam ya. Tapi yang Kemudian berikutnya apakah salah mungkin Ustadz, ada guru di sekolah yang mengatakan kalau ingin apa saja
sebaiknya disolawatin saja. Apakah salawat ini termasuk dalam zikir? Kemudian bagaimana cara menyikapi hal ini, Ustaz? Apakah kalau kita Nah, yang menginginkan lebih bagus sesuatu adalah yang memang lebih spesifik. Benar datang dalam hadis bahwasanya siapa yang bersalawat Allah akan mudahkan urusannya. Ya, di antara sebab kita bersalawat, di antaranya kita istighfar. Di antaranya istighfar karena istighfar menggugurkan dosa-dosa yang membuat kita sulit. Karena yang membuat kita sulit adalah dosa-dosa istighfar. Kita gabungkan dengan salawat juga boleh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak khusus dengan apa? Salawat. Ada zikir-zikir yang lain ya. Zikir-zikir lain juga. Allah taala alam bisawab. uh, dan satunya lagi Ustaz, mungkin ini juga berkaitan dengan zikir untuk khususan pada hari Jumat Ustaz. Zikir yang berkaitan dengan membaca Al-Quran, apakah sebaiknya membaca surat-surat tertentu atau surat As-Sajdah atau surat Al-Kahfi, apakah ada dalilnya Ustaz? Atau mungkin surat Yasin? Datang surat Yasin tapi hadisnya dhaif. Hadis-hadis terkait dengan surat Yasin semua hadisnya dhaif ya. Meskipun sebagian ulama menghasankan, tapi yang benar hadisnya semua dhaif. Datang dalam hadis yang diperselisihkan adalah tentang baca surat Al-Kahfi di malam hari atau di siang hari ya. Secara sanad mungkin bermasalah tapi ternyata diamalkan oleh para salaf. Diamalkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullah kalau berjalan ke masjid dia baca surat Al-Kahfi dan difatwakan oleh Imam Syafi'i, difatwakan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah. Mereka lebih pakar tentang hadis, terutama hadis tentang fadhail amal. Oleh karenanya adalah sunnah sebenarnya diamalkan oleh para salaf membaca surat Al-Kahfi di malam hari atau di siang hari. Boleh di antara juga dianjurkan bersalawat kepada Nabi. Rasulullah menganjurkan untuk banyak bersalat terutama di hari Jumat. Kita zikir-zikir khusus yang diucapkan di hari Jumat. Adapun baca surat As-Sajdah ketika hari Jumat salat subuh, imam baca surat As-Sajdah dianjurkan. Tapi pertanyaan terakhir mungkin dokter. Baik, sepertinya sudah habis Ustaz pertanyaan yang sudah kami berikan. Alhamdulillah kalau begitu demikian saja. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Baiklah para peserta kajian semuanya, telah sampailah kita pada akhir kajian. Beberapa kesimpulan yang dapat kami bacakan antara lain adalah terutama berzikir, bahwasanya zikir merupakan amalan yang ringan di lisan namun berat di timbangan. Zikir dapat menggugurkan dosa dan zikir merupakan kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah dan kita akan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat dengan banyak berzikir. Terima kasih kepada seluruh tim Ukhuwah Widiatrik, Dr. Trisunarti, Dr. Kirana Kamima, Dr. Jaya, Dr. Bobi dan seluruh tim, juga kepada seluruh dokter, para guru senior, teman sejawat, serta peserta kajian yang lain. Semoga ikhtiar kita dalam berthalabul ilmi pada malam hari ini menjadi cahaya penerang bagi kita, penuntun amal perbuatan, pemberat timbangan amal, serta menjadi salah satu penyebab kita berkumpul di surganya Allah kelak. Marilah kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها